Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga hari ini kita semua selalu bahagia dan diberkati Tuhan. Dan semoga seluruh perjalanan hidup kita, karya kita, pelayanan kita sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian santapan jiwaku, santapan kehidupan iman kita. Hari ini kita semua akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dalam Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai 3. Dan gereja juga pada hari ini merayakan peringatan Santo Siprianus dan Cornelius martir. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana, istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada bulan kitab suci yang saat ini sedang kita renungkan bersama dalam pendalaman iman, dalam pendalaman kitab suci, maupun dalam permenungan secara pribadi yang kita lakukan, kita akan menemukan banyak kisah-kisah bagaimana Allah sungguh mencintai manusia. Cinta Allah begitu luar biasanya bagi manusia. Cinta yang sempurna, yang selalu ingin membawa manusia kepada kebahagiaan sejati di dalam Allah. Ya. Tentu kebahagiaan yang dituntut oleh Allah adalah kebahagiaan yang berasal dari kebahagiaan ilahi yang berasal dari Allah itu sendiri. Hari ini kita mendengar bahwa bagaimana Yesus bersama muridnya, ke-12 murid, bersama wanita-wanita dan beberapa rombongan orang-orang yang pernah disembuhkan oleh Yesus. Mereka juga ikut bersama Yesus dalam karya pewartaan, dalam karya pelayanan. Ya. Dan mereka juga bukan hanya sekedar mengikuti, tapi bagaimana mereka menggunakan sarana yang mereka miliki dalam karya pewartaan untuk menunjang karya pewartaan. Kita mendengar bagaimana Injil mengatakan mereka melayani itu dengan kekayaan mereka. Nah, saudara-saudari, ada beberapa poin di sini. Yang pertama, semua kita yang disebut pengikut Tuhan, yang telah menerima rahmat baptisan, kita telah mengambil bagian dalam karya Allah itu sendiri, teristimewa sebagai nabi. Ya, kita mengambil bagian di dalam karya Allah itu sendiri. Dan dalam karya itu kita semua dipanggil untuk menjadi nabi, untuk mewartakan, untuk menjadi saksi, untuk memberikan pernyataan kasih Allah di dalam pewartaan maupun di dalam kesaksian hidup yang nyata. Dan tentu ini menjadi tanggung jawab kita, bahwa kita semua harus yang bersaksi tentang kerajaan Allah, dimanapun, dengan siapapun, dan bagaimana cara pun kita harus siap bersaksi. Yang kedua, setiap pengalaman hidup kita, setiap kejadian hidup kita, setiap hal-hal yang kita alami dalam kebersamaan dengan Allah, harus memberikan rasa sukacita bagi kita untuk terus melayani Allah. Itu paling penting. Dan yang ketiga, Yesus hari ini melalui Injil Lukas mengingatkan kita bahwa Allah memberikan kita begitu banyak berkat di dalam hidup ini. Kita diundang untuk menggunakan berkat itu. Teristimewa sarana, sebagai sarana melalui kekayaan yang kita miliki dalam membantu proses pertumbuhan gereja, membantu dalam
mengembangkan karya misi Allah di dunia ini. Banyak hal yang kita bisa lakukan, ya. Bisa membantu orang-orang yang bersusah, orang-orang kecil, atau membantu pendidikan-pendidikan orang yang susah, atau pendidikan calon imam. Kenapa? Yesus mengatakan, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Pekerjaannya sedikit, ya. Tuhan banyak tapi pekerjaan sedikit, ya. Saya mengundang kita juga untuk memberikan segala kekuatan kita, motivasi kita, berkat kita, ya, bagi perkembangan kehidupan gereja, dalam pelayanan kita, dalam aksi sosial kita, dan juga dalam membantu, ya, membantu pendidikan kehidupan calon imam teristimewa di seminari-seminari. Saudara-saudari, semoga pengalaman Yesus bersama murid-muridnya, bersama perempuan-perempuan yang pernah mengalami, yang sudah mengalami kasih Allah, kita semua dipanggil untuk menjadi misionaris saat ini. Misionaris dalam menghadirkan karya Allah dalam pewartaan dan di dalam pelayanan, dalam kesaksian hidup kita. Semua kita menjadi pelaku firman yang benar, pelaku firman yang mengembirakan dan membawa sukacita bagi dunia dan banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh hidup dan karya kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.